Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal-soal PTS mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Langsung saja ke soalnya. Untuk soal nomor 1, lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x ditambah by dikurangi 12 sama dengan 0 melalui titik 1,7. Titik pusat lingkaran itu adalah, kita mau menentukan titik pusat suatu lingkaran. Jika di sana diketahui bentuk persamaan lingkarannya x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x ditambah by dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, di sini untuk bentuk umum persamaan lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x ditambah by ditambah c sama dengan 0, maka titik pusatnya negatif setengah a, negatif setengah b. Sehingga untuk persamaan ini diperoleh A-nya itu sama dengan 4, B-nya sama dengan B. Ya. Maka kita bisa mencari B-nya terlebih dahulu, karena di sini B-nya kan belum diketahui harganya berapa, nilainya berapa. Maka kita bisa mensubstitusikan titik 1,7 ini ke persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x ditambah by dikurangi 12 sama dengan 0, sehingga diperoleh 1 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 4 dikali 1 ditambah b dikali 7 dikurangi 12 sama dengan 0. Maka diperoleh 1 ditambah 49 ditambah 4 ditambah 7b dikurangi 12 sama dengan 0. 49 ditambah 1 ditambah 4 hasilnya 54 ditambah 7b ini dikurangi 12 sama dengan 0, maka 42 ini dari mana? Dari 54 dikurangi 12 itu 42 ditambah 7b sama dengan 0, sehingga 7b nya itu sama dengan negatif 42, maka b nya itu negatif 6. Nah, dari sini kita peroleh bentuk persamaan lingkaran baru, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x dikurangi 6y, ya, yang tadinya plus by, karena b-nya sudah ditemukan, maka ini menjadi negatif 6y dikurangi 12 sama dengan 0, sehingga a-nya itu sama dengan 4, B-nya sama dengan negatif 6. Nah, dari sini kita bisa menentukan titik pusat lingkaran tersebut melalui rumusan ini. Titik pusatnya yaitu negatif setengah dikali dengan 4, negatif setengah dikali dengan negatif 6. Maka diperoleh titik pusatnya negatif 2,3. Ini titik pusatnya, jawabannya ini negatif 2,3. Berikutnya untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, persamaan lingkaran dengan pusat negatif 1,3 dan meninggung sumbu y adalah. Jadi kita menentukan persamaan lingkaran, ya, dengan hanya diketahui titik pusatnya yaitu negatif 1,3 dan lingkaran tersebut ternyata menyinggung sumbu y. Ini untuk lingkaran yang menyinggung sumbu y, maka r-nya itu sama dengan a. Ini untuk sketsa gambarnya itu seperti ini, ya, ada suatu lingkaran yang menyinggung sumbu y ini, maka r-nya itu sama dengan A. Nah, ini dari soal tersebut
ya, dengan titik pusat negatif 1,3, maka kita bisa buatkan sketsa gambar untuk lingkarannya, ya. Titik pusatnya yaitu negatif 1, ini negatif 1,3, ini sumbu Y-nya 3, maka lingkarannya menyinggung sumbu Y, ini menyinggung sumbu Y di titik 3 ini, maka jari-jarinya itu R sama dengan 1. Nah, kemudian kita sudah menemukan jari-jarinya yaitu R sama dengan 1, maka kita bisa cari dengan persamaan umum lingkaran X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Maka nilai titik pusat negatif 1,3 kita substitusikan ke sini, ya. Jadi A-nya itu negatif 1 dan B-nya itu 3, maka diperoleh X dikurangi negatif 1 dikuadratkan ditambah Y dikurangi 3 dikuadratkan sama dengan 1 kuadrat, karena R-nya itu sama dengan 1. Maka diperoleh X ditambah 1 dikuadratkan ditambah Y dikurangi 3 dikuadratkan sama dengan 1. Sehingga X kuadrat ditambah 2X ditambah 1, ini dari mana? Dari X plus 1 dikuadratkan. X dikuadratkan, X kuadrat, kemudian kuadratnya ini dijadikan sebagai pengali, ya. Ini 2 dikali X dikali 1, 2X, kemudian satunya kita kuadratkan, ini sama dengan 1, ditambah Y kuadrat dikurangi 6Y ditambah 9, ini juga sama seperti yang X plus 1 dikuadratkan, caranya seperti itu, yaitu Y kuadrat dikurangi 6Y ditambah 9 sama dengan 1. Kemudian X kuadrat dan Y kuadratnya kita kelompokkan ke sana, sehingga diperoleh X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurangi 6Y ditambah 10. 10 dari mana? Ini ada 1 ditambah 9 sama dengan 10. Kemudian diperoleh X ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurangi 6Y ditambah 10 dikurangi 1. 1 ini pindah ke kiri, ya, istilahnya pindah ruas, itulah. Maka 10 dikurangi 1, sehingga diperoleh persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurangi 6Y ditambah 9 sama dengan 0. Ini persamaan lingkarannya, dan jawabannya ini ada X kuadrat ditambah Y ditambah 2X dikurangi 6Y ditambah 9 sama dengan 0. Untuk soal berikutnya, soal nomor 3. Diketahui lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah MX ditambah 4Y ditambah 3 sama dengan 0. Dan titik P 4,1 terletak pada lingkaran. Titik A dan B yang masing-masing terletak di dalam lingkaran tersebut adalah, nah, jadi untuk soal nomor 3 ini kita akan menentukan titik A dan B. Kira-kira titiknya mana, ya, di antara option ini, ya, kelima option ini. Nanti titik yang memenuhi ini, ya, terletak di dalam lingkaran ini itu mana? Gitu. Di mana lingkaran ini juga melalui titik P4,1. Nah, karena di sini masih ada koefisien M, ini, ya, ini jadi masih ada M, ini MX, maka kita harus cari dulu harga M-nya itu berapa. Caranya gimana? Kita bisa mensubstitusikan P4,1 ke
persamaan ini x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah mx ditambah 4y ditambah 3 sama dengan 0, sehingga untuk titik P 4,1 ini XP nya itu sama dengan 4 dan YP nya sama dengan 1. Maka kalau kita substitusikan ya diperoleh seperti ini ya, 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah M dikali dengan 4 karena XP nya itu 4 ya, ini XP nya 4 ditambah 4 dikali 1 YP nya 1 ditambah 3 sama dengan 0, sehingga diperoleh 16 ditambah 1, 4 kuadrat itu 16, 1 kuadrat itu 1 dikali ditambah 4M ini ditambah 4 dikali 1 itu sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 0, maka diperoleh 4M ditambah 24. 24 dari mana? 16 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 3 24, sehingga 4M nya sama dengan negatif 24. Maka diperoleh harga M-nya itu sama dengan negatif 6. Nah, dari sini kita peroleh bentuk persamaan lingkaran baru, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 6x ditambah 4y ditambah 3 sama dengan 0. Maka dengan persamaan ini dan dengan menggunakan sifat ini, titik A dan B terletak di dalam lingkaran ini, artinya apa? Untuk bentuk umum persamaan lingkaran x a kuadrat tambah y a kuadrat tambah ax a kecil tambah by a kecil ditambah c kurang dari r kuadrat. Jadi kalau di dalam lingkaran maka nilai ini itu kurang dari r kuadrat gitu. Kurang dari r kuadrat. Nah, caranya gimana? Kita substitusikan saja setiap titik-titik ini, maka nanti kita bisa menentukan kira-kira titik mana yang sesuai, yang letaknya itu berada di dalam lingkaran tersebut. Nah, sebagai contoh misalnya untuk option yang pertama, atau mungkin ini option A ya, option A ini titik A itu 1,1 dan B nya 4, negatif 4. Kalau titik A nya kita substitusikan ke sini, maka kita peroleh 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurangi 6 dikali 1 ditambah 4 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 0. 1 kuadrat itu 1 ditambah 1 dikurangi 6. 6 negatif 6 dikali 1 itu kan negatif 6. Ditambah 4. 4 dikali 1 kan 4 ditambah 3 sama dengan 0. Sehingga ini kalau kita selesaikan itu hasilnya 3. 3 ini kan tidak sama dengan 0. Artinya 3 ini lebih dari 0. Maka untuk titik A 1,1 ini tidak memenuhi karena yang diminta itu harus kurang dari r kuadrat, sedangkan ini lebih dari. Nah, kemudian titik B itu 4, negatif 4. Kita substitusikan sehingga diperoleh 4 kuadrat ditambah negatif 4 dikuadratkan dikurangi 6 dikali 4 ditambah 4 dikali negatif 4 ditambah 3 sama dengan 0. 16 ditambah 16 ya, ini 4 kuadrat itu 16, negatif 4 dikuadratkan juga sama dengan 16 dikurangi 4 dikali 4. Maaf, ini negatif 6 dikali 4 itu negatif 24 ditambah 4 dikali negatif 4 kan hasilnya negatif 16 ditambah 3 sama dengan 0, sehingga diperoleh negatif 5. Negatif 5 ini kurang dari 0. Ini sebenarnya memenuhi, tapi untuk yang A nya, titik A nya ini tidak memenuhi. Artinya untuk option yang A ini, yang pertama ini tidak memenuhi karena titik B nya memenuhi tapi titik A nya tidak memenuhi.
Kemudian kita ambil untuk option yang kedua. Option yang kedua dengan cara yang sama, itu untuk titik A 0, negatif 3 dan B 4, negatif 5 diperoleh negatif 6. Negatif 6 itu kan kurang dari 0. Kurang dari 0 sebenarnya untuk A titik A 0, negatif 3 ini memenuhi. Tapi untuk B-nya karena hasilnya 0, 0 itu sama dengan 0. Maka ini tidak memenuhi. Kalau 0 ini kan berarti titik tersebut berada pada lingkaran. Ya, kalau lebih dari ini berarti berada di luar lingkaran. Maka untuk option yang B ini juga masih belum memenuhi. Kemudian yang berikutnya untuk yang C. Yang C itu titik A-nya itu 2, negatif 1. 2, negatif 1 dan B-nya 2,1. Dengan menggunakan cara yang sama diperoleh negatif 4. Negatif 4 ini juga kurang dari 0. Ini sebenarnya sudah memenuhi, tapi untuk yang titik B-nya itu 0. Ini kan sama dengan 0. Jadi ini juga belum memenuhi untuk yang option C. Kemudian yang berikutnya yang option D atau yang keempat, ini pilihan yang keempat, itu titik A-nya 2, negatif 1 dan titik B-nya 4, negatif 4 ya. Titik A-nya kita substitusikan seperti ini diperoleh negatif 4 kurang dari 0. Ini negatif 4 kurang dari 0. Ini memenuhi untuk titik A-nya. Begitu juga untuk titik B-nya, yaitu 4, negatif 4 kalau kita substitusikan maka diperoleh negatif 5. Negatif 5 juga sama kurang dari 0. Ini kedua-duanya memenuhi. Jadi kemungkinan jawabannya ya yang D ini atau option yang keempat. Nah, tapi kita cek dulu untuk yang option yang kelima. Yang kelima itu A-nya 0, negatif 3. Untuk A-nya 0, negatif 3 itu ternyata hasilnya 0. 0 sama dengan 0. Ini tidak memenuhi. Ya, maka untuk yang B-nya juga sama. Ya, kita substitusikan hasilnya negatif 3, hasilnya 3 ini kan lebih dari 0, jadi ini juga tidak memenuhi, sehingga yang memenuhi yaitu option yang keempat ini ya, option D ini dimana titiknya 2, negatif 1 dan B nya 4, negatif 4 ini. Jadi jawabannya yaitu yang ini, option yang keempat, atau mungkin ini yang D ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, biar kita lebih paham gambarannya, kita juga bisa menggambarkan sebenarnya letak titiknya itu seperti apa ya. Jadi kita gambarkan sketsa grafik lingkarannya ya. Nah, untuk menggambarkan kita cari dulu titik pusatnya. Titik pusatnya itu dengan cara seperti ini, negatif setengah A ya, negatif setengah dikali A, koma negatif setengah dikali B. Ini untuk menentukan titik pusat. Nah, A-nya itu mana? A-nya itu ini ya. A-nya itu negatif 6 ya, dan B-nya itu 4 ini di 4Y ini 4 ya, sehingga diperoleh titik pusatnya 3, negatif 2. Jadi kalau kita gambarkan grafik lingkarannya ya, sketsa lingkarannya, gambar sketsa lingkarannya itu nanti kemungkinan seperti ini. Jadi lingkaran dengan titik pusat di Q3, negatif 2 ya, melalui titik P4,1 ya. Ini ada dua titik yang di dalam lingkaran ini, yaitu titik A 2, negatif 1 ini 2, negatif 1 dan titik B nya 4, negatif 4 negatif 4 ini ya, sehingga ini gambaran lingkarannya nanti kemungkinan semacam ini. Next, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 4.
pusat dan jari-jari lingkaran dengan persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x dikurangi 6y dikurangi 12 sama dengan 0 berturut-turut adalah. Ya, jadi kita akan menentukan titik pusat suatu lingkaran dan jari-jarinya. Ya. Jadi di sini yang perlu kalian ingat untuk titik pusat suatu lingkaran ini. Titik pusat suatu lingkaran itu negatif setengah A, negatif setengah B, atau mungkin ada yang menulis itu negatif A per 2 gitu ya, negatif A per 2, negatif B per 2, ini sama saja untuk titik pusatnya. Kemudian R-nya itu 1/4 akar dari 1/4 dikali A kuadrat ditambah 1/4 dikali B kuadrat ditambah C. Jadi ini diakarkan. Atau mungkin ada juga yang menuliskan R kuadrat sama dengan 1/4 A kuadrat atau A kuadrat dibagi 4 ditambah B kuadrat dibagi 4 ditambah C. Itu. Ya. Nah, dari persamaan ini kita peroleh A-nya itu sama dengan 4, kemudian B-nya itu negatif 6, dan C-nya itu negatif 12. Sehingga kalau kita masukkan nilainya ke sini diperoleh negatif setengah dikali 4, negatif setengah dikali negatif 6. 4 kita bagi dengan 2, ini kita coret hasilnya 2, kemudian negatif 6 kita coret dengan 2, hasilnya negatif 3, sehingga titik pusatnya ini 2, negatif 3. Kemudian kita tentukan jari-jarinya. Untuk jari-jarinya yaitu 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C diakarkan, sehingga diperoleh 1/4 dikali 4 dikuadratkan ditambah 1/4 dikali negatif 6 dikuadratkan dikurangi negatif 12, sehingga diperoleh 1/4 dikali 16 ditambah 1/4 dikali 36 ditambah 12 diakarkan. Ini bisa kita coret dengan 4, maka diperoleh 4, dan 36 juga sama kita coret dengan 4 sehingga diperoleh 9, sehingga diperoleh R sama dengan akar dari 4 ditambah 9 ditambah 12 sama dengan akar 25, yaitu R sama dengan 5. Nah, di sini diperoleh P-nya itu 2, negatif 3 dan R-nya itu sama dengan 5. Maka jawabannya yaitu ini. 2, negatif 3 untuk titik pusatnya dan R-nya sama dengan 5. Berikutnya untuk soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, diketahui lingkaran dengan persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 6x dikurangi 2y dikurangi 10 sama dengan 0. Kedudukan garis y sama dengan negatif 2x ditambah 17 terhadap lingkaran tersebut adalah. Nah, jadi kita untuk soal nomor 5 ini mau menentukan kedudukan garis ini. Y sama dengan negatif 2x ditambah 17 terhadap lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 6x dikurangi 2y dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran ini, ya, kita harus tahu ini dulu, nah, konsepnya. Jadi kedudukan garis terhadap lingkaran ditentukan oleh nilai diskriminannya, ya. Jadi ditentukan oleh nilai diskriminan persamaan kuadrat sekutu antara garis dan lingkaran. Jadi persamaan kuadrat antara ini, ya, y, ini persamaan garis y sama dengan negatif 2x ditambah 17, ini kita substitusikan ke sana, ya, ke x
kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 6x dikurangi 2y dikurangi 10 sama dengan 0. Maka nanti diperoleh x kuadrat ditambah ini kan y kuadrat. Nah, y kuadrat kita ganti dengan negatif 2x ditambah 17 ya, sehingga diperoleh negatif 2x ditambah 17 dikuadratkan dikurangi 6x dikurangi 2y 2y y nya kita ganti dengan min 2x ditambah 17 dikurangi dengan 10 sama dengan 0. Maka diperoleh x kuadrat ditambah 4x kuadrat. 4x kuadrat dari mana? Dari ini. Negatif 2x ditambah 17. Ini di ya. Jadi 2 ini ya. Negatif 2 kita kuadratkan menjadi 4. Ya, negatif 2 dikuadratkan menjadi 4. Kemudian x-nya juga sama kita kuadratkan menjadi x kuadrat. Kemudian 2 dikali negatif 2x dikali 17 sehingga diperoleh negatif 68x ditambah 17 kita kuadratkan sehingga menjadi 289 dikurangi 6x ini 6x. Kemudian di sini negatif 2 dikali negatif 2x sehingga diperoleh negatif 2 dikali negatif 2x diperoleh plus 4x. Nah, kemudian negatif 2 dikali 17 sehingga diperoleh negatif 34 kemudian dikurangi dengan 10 ini sama dengan 0. Maka x kuadrat ditambah 4x kuadrat itu sama dengan 5x kuadrat dikurangi 70x. Dari mana 70x? Dari negatif 68x dikurangi 6x ditambah 4x sehingga diperoleh negatif 70x ditambah 245 yaitu dari 289 dikurangi 34 kemudian dikurangi lagi dengan 10 sehingga ini bentuk persamaan kuadratnya. Kita peroleh 5x kuadrat dikurangi 70x ditambah 245 sama dengan 0. Ini masih bisa kita sederhanakan. Caranya dengan kita bagi 5 ya, sehingga diperoleh x kuadrat dikurangi 14x ditambah 49 sama dengan 0. Maka a-nya itu 1 ya, ini hanya 1, b-nya negatif 14 dan c-nya 49. Nah, dari sini baru kita nanti bisa menentukan nilai diskriminannya, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4 AC. B-nya ini negatif 14, A-nya itu 1 dan C-nya 49 sehingga diperoleh D sama dengan negatif 14 dikuadratkan dikurangi 4 dikali 1 dikali 49 itu akan sama dengan negatif 14 dikuadratkan itu kan 196 dikurangi 196 itu sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0. Artinya apa? Kita lihat ke sini. Kalau D-nya itu sama dengan 0, maka di sini jika D sama dengan 0, maka garis menyinggung lingkaran satu titik potong. Nah, dari pernyataan ini ya, yang sesuai itu yang mana ya. Jadi D sama dengan 0, garis menyinggung lingkaran. Maka untuk jawabannya itu ini, garis menyinggung lingkaran. Ya, jelas ya? Itu untuk soal nomor 5. Oke. Untuk kesempatan kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat ya. Dan tunggu video berikutnya ya, untuk pembahasan soal-soal PTS selanjutnya ya. Demikian,
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.